Halo penonton Love Indonesia Budiman, dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu dimurahkan rezekinya, amin. Mengulik posisi 4 pemain keturunan yang akan dinaturalisasi oleh PSSI, jadi pesaing berat buat pilar lokal di Timnas Indonesia. Timnas Indonesia berpeluang diperkuat sejumlah pemain naturalisasi maupun keturunan yang sedang berkarir di luar negeri saat menghadapi Piala AFF 2020 mendatang. Hal itu tidak terlepas dari keinginan pelatih Sintayong untuk menambah kekuatan Timnas Indonesia. Cukup menarik apabila keempat pemain yang diinginkan Sintayong benar-benar datang dan memperkuat Timnas Indonesia, terutama akan menjadikan persaingan tersendiri dengan para pemain yang sudah ada di tim. Berikut ini ulasan menarik untuk kans persaingan posisi jika keempat pemain yang diinginkan Sintayong resmi datang. 1. Sandy Wallace. Sandy Wallace saat ini masih menunggu proses naturalisasinya rampung sehingga bisa membela Timnas Indonesia. Bek kanan klub Belgia, Kayv Mechelen, yang ingin membela Timnas Indonesia karena darah dari kakek yang lahir di Indonesia. Keinginan Sandy Wallace berseragam Timnas Indonesia bisa segera menjadi kenyataan. Lantaran namanya menjadi satu di antara pemain yang diajukan Sintayong, Sandy Wallace adalah pemain berposisi bek kanan yang cukup terampil. Data dari Transfermarkt, ia tampil sebanyak 75 kali bersama tim KRG Genk, kemudian hijrah ke Zuite Waregem selama 3 musim. Bersama Zuite Waregem, Wallace mencetak 80 kali penampilan dan mencetak 3 gol dan 4 assist. Kemudian Sandy kembali ke Kayv Mechelen pada 2020. Sejauh ini telah bermain 45 laga dengan menyumbang 5 gol dan 7 assist. Sementara di level timnas, Sandy Wallace rutin memperkuat timnas Belanda pada babak kelompok umur. Dia membela timnas Belanda U15, U16, U17, U18, U19 hingga timnas Belanda U20. Menempati posisi bek kanan, ia ditunjang skill melewati pemain maupun melancarkan tackle bersih. Ia bakal menjadi pesaing untuk Asnawi Mangkualam memperebutkan posisi bek sayap kanan. 2. Jordi Amat. Saat ini Jordi Amat bermain untuk Eupen, tim kontestan Belgian First Divisi A atau kasta teratas dari Liga Belgia. Jordi Amat membela Eupen sejak 2020 setelah pindah dari Rayo Vallecano. Pemain berusia 29 tahun tersebut cukup banyak memiliki pengalaman, terutama dalam karirnya di Spanyol. Tercatat sebanyak 123 kali beraksi di La Liga bersama Rayo Vallecano, Espanyol dan Real Betis. Tidak cukup sampai di situ, Jordi Amat juga punya karir selama 5 tahun membela Swansea City pada 2013 hingga 2018 dan membukukan 52 partai di Liga Inggris. Sementara di timnas kelompok usia, Jordi Amat pernah bermain untuk Spanyol U19, U20 dan U21. Ia pernah bekerja sama dengan Luis Milla ketika timnas Spanyol U21 pada tahun 2011. Jordi Amat berposisi sebagai bek tengah yang memiliki ketenangan membaca serangan lawan. Ia berpotensi menjadi pilihan yang tepat untuk pos bek sentral berduet dengan Elkan Bagot, sekaligus menjadi pesaing utama bagi bek-bek lokal seperti Rahmat Irianto, Rizky Ridho, Fahrudin Arianto atau pemain naturalisasi Victor Igbonivo. 3. Mitch Helger. Sosok Mitch Helger bisa menambah daftar pemain keturunan yang mungkin dipanggil Sintayong. Pemain yang berusia 20 tahun ini memang punya darah Indonesia. Dia mengaku ibunya adalah seorang asli Indonesia, yaitu berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Helger merupakan kelahiran kota Amersfoort, Belanda pada 13 Mei 2001. Bakat Mitch Helger tercium oleh talent scout dari FC Cuinci saat usianya menginjak 10 tahun. Sejak saat itu, karir sepak bola Helger semakin berkembang bersama FC Cuinci. Terhitung hingga tahun ini, Helger sudah bersama FC Cuinci selama 9 musim. Kerja kerasnya di sana akhirnya terbayar ketika mendapat kontrak profesional pertama kalinya dari FC Cuinci pada 2018. Dalam 2 musim terakhir, dia tergabung dalam skuad U19. Dia kini tengah diproyeksikan untuk naik kelas ke tim U21 atau dikenal dengan Jong Cuinci. Karir Helger bersama FC Cuinci pun terbilang cukup gemilang, hingga akhirnya pemain yang kini berusia 19 tahun ini berkesempatan untuk mengikuti seleksi tim nasional Belanda U18 pada tahun lalu. Tak hanya itu, kemampuan apik Helger juga membuatnya bisa menembus tim utama FC Cuinci. Dia menjalani debut di Liga Belanda pada Desember 2020 saat mengalahkan Ajax 2-1. Memasuki musim 2021-2022, kesempatan Mitch Helger bermain di tim utama semakin banyak. Dia sudah bermain 11 kali di Liga Belanda musim ini dengan mencetak 1 gol. Selama ini Mitch Helger biasa dimainkan sebagai bek tengah, namun dia pun beberapa kali bermain sebagai bek sayap baik di kiri maupun di kanan.
Nama Michelle Ger kian menambah persaingan di lini belakang tim Merah Putih jika resmi dipanggil Sintayong nantinya. 4. Kevin Dix. Nama Kevin Dix sudah lama masuk dalam radar pelatih Sintayong. Pemain keturunan Indonesia Belanda itu merupakan seorang bek dengan pengalaman segudang di daratan Eropa. Kevin Dix lahir di Apeldoorn, Belanda 6 Oktober 1996. Darah Maluku Indonesia mengalir dalam tubuhnya yang berasal dari kakek dan neneknya. Pada tahun 2002, dia mengasah talentanya di VIOS Fashion hingga 2004. Bakatnya ikut dilirik Vitesse pada musim 2014 hingga 2016. Tim Liga Italia Fiorentina merekrutnya pada bursa transfer musim panas 2016 silam, meski dipinjamkan ke klub lamanya selama 6 bulan. Dix kemudian banyak dipinjamkan ke Feyenoord dan Empoli hingga ia bermain untuk August GF hingga Juni 2021. Kevin Dix kini resmi membela klub asal Denmark FC Copenhagen sejak Juli lalu. Ia pun telah mengoleksi 7 gol dan 8 assist dari 26 laganya di Copenhagen. Mantan bek timnas Belanda U21 itu kini menjadi incaran Sintayong. Kehadiran Kevin Dix tentunya akan semakin memperkuat timnas Indonesia. Apalagi Dix merupakan pemain yang cukup versatile. Meski berposisi asli sebagai bek kanan, ia juga bisa mengisi pos bek kiri dan gelandang bertahan. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.